Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat penguji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Dr. Gray Lumamuli, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 26 Agustus 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja ini. Dan ini KTP saya dan kartu ujian saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian. Siap. Hola. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bapak. Puji Tuhan, respon kepada kita di saat pagi ini kita akan proses pembelajaran. Pak Guru minta salah satu rekening untuk memimpin kita doa. Silakan. Pembelajaran bagaimana kita sedang pembelajaran dan berdoa. Ini saat pagi ini kami belajar tentang tentang sebentar apa yang diberikan dari guru kami mengerti dan memahami. Dan yang penulis kami berdoakan. Amin. Terima kasih untuk kita. Begitu saat ini kita ada yang absen. Ingat nama ya. Gionere Suryane, Ada Pak. Juan Mario Lumamuli, Ada Pak. Jefferson Naiti, Ada Pak. Marti Suryane, Ada Pak. Michelle Lumamuli, Ada Pak. Novita Naite, Ada Pak. Ramulina Tosil, Ada Pak. Reki Suryane, Ada Pak. Roger Nopakitan, Ada Pak. Sarlex Naite, Ada Pak. Yan Kapitan. Ada Pak. Siapa nama yang terlewat? Ada Pak. Semua hadir ya? Pak. Pasti. Untuk itu anak sekalian di saat ini kita ada dalam proses pembelajaran. Aku minta untuk tetap fokus dalam proses pembelajaran. Dia diskaci ya. Kita ada dalam proses pembelajaran. Itu sebelum kita mulai proses pembelajaran, aku tanya dulu. Di kelas 8 kita belajar tentang apa? Di kelas 8 semester ganjil dan semester genap. Apa itu? Interaksi. Nah, jadi kita belajar di kelas 8 tentang interaksi. Terus kalau interaksi, misalnya interaksi yang terjadi itu mempengaruhi siapa? Apa yang terjadi kalau interaksi antara siapa itu? Interaksi ini kan yang dilakukan oleh manusia. Berarti interaksi itu bisa mempengaruhi apa? Apa yang terjadi bisa mempengaruhi itu? Apa itu? Kerjasama. Oke, kerjasama. Ya, jadi kalau interaksi terjadi itu yang mempengaruhi adalah kerjasama. Kerjasamanya dalam apa? Bidang ekonomi dan bidang yang lain. Untuk itu, anak-anak sekalian, saat ini kita akan belajar tentang letak dan luas benua Asia. Letak dan luas benua Asia. Jadi kita akan mempelajari letak dan luas benua Asia dan benua lainnya dan juga perbedaan karakteristik benua Asia dan benua lainnya. Sekarang mempelajari dengan tujuan pembelajaran kita di saat ini. Pak Guru berharap kalian catat ini. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran kita saat ini kita mampu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Yang keempat, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Ada 4 tujuan pembelajaran kita di saat ini. Dengan metode pembelajaran kita ialah problem based learning. Jadi problem based learning ini adalah pembelajaran yang metodenya adalah dengan cara pembagian kelompok dan ada informasi-informasi, ada topik yang Pak Guru akan kasih dalam materi letak dan benua Asia ini.
Masing-masing kelompok punya topik yang berbeda. Dan kalian presentasi di depan. Dan kelompok lain mendengar sampai selesai. Bisa mengerti? Berkaitan dengan metode kita adalah program baru. Ya, anak-anak sekalian, tujuan daripada proses pembelajaran kita saat ini adalah untuk kita dapat mengetahui karakteristik letaknya luas benua Asia dan secara mendunia berkaitan dengan benua-benua lainnya. Ya, jadi anak-anak, pembagian kelompok serta kegiatan yang kita akan pelajari saat ini, kita akan melihat tayangan video dan mengamati pada materi berkaitan dengan letak dan luas benua Asia. Letak astronomis benua Asia, letak geografis benua Asia, perbedaan karakteristik masing-masing daerah. Untuk itu, sebelum itu saya minta untuk kita adalah pembagian kelompok. Saya minta berhitung 1 sampai 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Oke, 1, 2. Yang satu cari 1, yang 2 cari 2. Yang kelompok 1 di sini ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana. Fungsi beberapa saja, fungsi beberapa. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 1 di sini. Saya berharap anak kursi saya ganti. Aku tambah lagi. Aku kursi lagi jangan berubah. Semua sudah kebagian kelompok. Oke. Sebelum kita ada dalam proses dalam kegiatan kelompok, Pak Guru minta untuk kalian mengamati dan nanti saya akan bagi untuk masing-masing dalam kelompok. Kelompok 1 mana? Jadi kelompok 1 mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan tayangan nanti yang Pak Guru putar berkaitan dengan perbedaan budaya daripada benua Asia. Dan kelompok 2 nanti di materi di buku catatan itu berkaitan dengan letak dan benua Asia. Jadi cara kerjanya adalah masing-masing kelompok mencari informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan letak dan benua Asia dan perbedaan budayanya yang kalian presentasi di depan. Begitu. Saya akan putar video untuk kelompok 1 mengamati di depan, menonton, sedang kelompok 2 tentang letak dan benua Asia. Kalau ada kekurangan, ada yang bisa ditanyakan nanti koordinasi dengan Pak Guru. Itu saya akan video. Saya sudah siap. Setelah sebelumnya membahas jumlah negara di benua Afrika, kali ini geografi akan mengajak kamu berkeliling benua Asia. Baik, mari kita mulai. Dari utara, Asia dibatasi oleh Samudra Arktik. Bergeser ke sebelah timur, akan ada mendapatkan Samudra Pasifik. Lalu di sebelah selatan, ada Samudra Hindia dan Eropa dari sisi barat.
Selain berbatasan dengan Eropa, di sebelah barat ini kamu bisa melihat padatnya pelayaran di terusan Suez. Terusan terpanjang yang juga jadi pemisah antara Asia dan Afrika. Lalu ada Selat Bering di sebelah timur laut, selat yang memisahkan Asia dan Amerika Utara. Dan ada pula Laut Timor yang jadi pembatas antara Asia dan Australia. Tak ketinggalan, dua selat sempit, Bosporus dan Dardanella, dua selat yang memisahkan Anatolia dari Semenai Jumbalkan. Setelah puas melihat wilayah perbatasan, kita juga akan membagikan info-info penting terkait benua Asia. Seperti yang kita tahu, Asia adalah benua terbesar di dunia. Tidak hanya terbesar dalam hal luas daratannya, namun juga terbesar populasinya dibandingkan benua lainnya. Meski dalam satu wilayah benua yang sama, kondisi di tiap negara Asia tidak selalu sama loh. Dari perbedaan iklim sampai perbedaan populasinya. Terbagi menjadi 6 bagian. Bagaimana kondisi masing-masing wilayah? Berikut tim geografi rangkum spesial untuk kamu. Dimulai dari Asia Tengah. Wilayah ini berada di sebelah barat Cina, selatan Rusia, dan utara Afghanistan. Perbatasan barat wilayah ini membentang di sepanjang Laut Kaspia. Asia Tengah secara politik dibagi menjadi 5 negara, yakni Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan. Menariknya, nama negara-negara di Asia Tengah ini diakhiri dengan sufiks Persia stan yang berarti tanah. Wilayah ini mencakup 4.3.451 km persegi dan memiliki populasi lebih dari 77 juta jiwa di tahun 2022. Dilansir dari World Population Review, populasi terbanyak di kawasan ini berada di Uzbekistan dengan total mencapai 34.875.757. Asia Tengah punya peran penting dalam pengangkutan barang antara Tiongkok dan Eropa selama era perdagangan jalur sutra sekitar 130 sebelum Masehi hingga ditutup tahun 1453 Masehi. Kondisi iklim di Asia Tengah sangat kering dan curah hujannya tidak memadai. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada sungai Sirdarya dan Amu Darya untuk irigasi. Wilayah ini secara keseluruhan mengalami musim panas yang terik dan musim dingin yang sejuk. Dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang sangat sedikit, mengakibatkan kelangkaan air. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak meratanya persebaran penduduk di wilayah ini. Karena kebanyakan orang lebih memilih untuk tinggal di sepanjang tepi sungai yang subur atau di kaki gunung yang subur di tenggara. Relatif sedikit yang tinggal di hamparan gersang yang luas di Kazakhstan Tengah dan Barat, serta Uzbekistan Barat dan Turkmenistan. Ada 5 kelompok etnis terbesar di Asia Tengah, yakni Uzbekistan, Kazakh, Tajik, Turkmenistan, dan Kyrgyz. Semua kelompok itu berbicara dengan bahasa yang berhubungan dengan Turki, kecuali orang Tajik yang berbicara dengan bahasa yang berhubungan dengan Persia. Islam adalah agama yang dominan di Asia Tengah, dengan sebagian besar penganutnya adalah Islam Sunni. Sekitar abad ke-19 hingga akhir abad 20 sebagai hasil dari penggabungan historis kawasan ini ke Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet, sebagian besar orang Rusia dan Ukraina ada yang tinggal di wilayah ini, yang akhirnya menjadikan Asia Tengah memiliki multi etnis yang khas. Asia Tengah pernah mengalami masalah lingkungan pada akhir abad ke-20 yang disebabkan oleh perkembangan pertanian yang pesat, ketergantungan yang berlebihan pada irigasi sungai, dan pengaruh pengujian serta nuklir Uni Soviet di beberapa daerah. Saat ini, kegiatan ekonomi Asia Tengah berpusat pada pertanian beririgasi di selatan dan industri berat dan ringan, serta pertambangan di Kazakhstan. Dahulu, di bawah pemerintahan Uni Soviet, negara tersebut memasok sebagian besar kapas Uni Soviet dan merupakan pemasok utama batu bara dan mineral lainnya untuk keperluan industri. Penanaman kapas beririgasi dominan di timur dan tenggara, sementara ada beberapa Terima kasih atas kesempatan yang sudah berikan kepada kami untuk bertanya. Pertanyaan saya agar mengapa
agama apa saja yang ada di Asia Tenggara? Agama apa saja yang ada di Asia Tenggara? Apakah masih ada lagi pertanyaan yang mau? Tidak ada lagi. Kesempatan untuk kelompok satu menjawab. Untuk itu kami kita akan menjawab pertanyaan dan komentar. Buat baca buat. Asia Selatan, Asia Timur, Mongolia, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Dan Hong Kong. Agama yang ada di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tenggara. Asia Tenggara, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dengan Kristen. Apakah ada lagi pertanyaan? Apakah puas dengan? Apakah puas dengan jawaban kami? Oke, beri aplaus buat teman-teman. Untuk itu kesempatan bagi kelompok 2. Selamat pagi dan shalom. Kemudian teman kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kami. Departemen yang bersiap untuk membacakan hasil diskusi kami. Saya persilakan. Baca kuat. Iya, terima kasih dari teman MC yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk membacakan hasil kerja kami. Topik pembahasan kita adalah letak dan luas benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bintang timur, 170 derajat bintang timur, dan 11 derajat bintang selatan, 80 derajat bintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara atau timur. Hanya sebagian kecil yang berada di belahan bumi selatan termasuk Indonesia. Batas samudra Asia ialah samudra Arktik di utara, samudra Hindia di selatan, benua Eropa, benua Ural, laut Kaspia, laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, laut Tengah, urusan Suez, dan laut Merah di barat. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 64 juta kilometer persegi, atau 1/4 luas wilayah daratan dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentuk dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara. Demikianlah hasil kerja kami. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya memberikan kesempatan bagi kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Terima kasih kepada yang memberikan saya dulu. Pertanyaan saya adalah negara mana yang memiliki negara terbesar di benua Asia? Negara mana yang terbesar di Asia? Kalau kamu mencari pertanyaan lagi dari kelompok 1, saya berkata. Ada sekarang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan di kelompok. Sebutkan letak benua Asia sebelah barat, sebelah timur, dan sebelah selatan. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari kelompok 1? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah apa yang memisahkan benua Asia dengan benua Eropa? Apa yang membedakan benua Asia dan benua Eropa? Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 1? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kamu dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bermain bisa. Sudah bisa jawab? Belum. Semua kerja.
Sudah? Silakan menjawab yang nomor 2. Sudah catat pertanyaan? Jawab. Kalau sudah bisa, jawab. Yang kedua, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan. Apa yang dibedakan benua Asia dan benua Eropa? Jawaban: perbedaan budaya. pertanyaan berikut. Jawab. Negara mana yang terbesar di Asia Timur? Jawaban: Cina. Luas wilayah 9.640 juta 11 km. Jumlah jiwa 1.004 miliar jiwa. Dan 1 miliar lebih. Berapakah luas benua Asia? Jawaban: 44 juta kilometer persegi. Sebutkan letak astronomis benua Asia. Jawaban: 26 derajat bujur timur, 170 derajat bujur timur, dan 11 bintang selatan, 80 bintang utara. Apakah kelompok 1 sudah puas dengan jawaban dari kami kelompok 2? Ya, kalau sudah puas saya harus cukup, dan kami kelompok 1 dari kelompok 2 akan mengakhiri presentasi kami. Oke, bagus buat kelompok 1. Ya, jadi anak-anak sekalian, apa yang sudah kita lihat letak astronomis baik negara bahkan letak astronomis benua Asia 26 derajat bujur timur sampai dengan 100.000 derajat bujur timur dan 11 derajat bintang selatan dan sampai pada 80 derajat bintang utara. Letak geografisnya telah bujur utara dengan samudra Arktik sebelah selatan dengan samudra Hindia, batas barat dengan benua Eropa, pegunungan Ural, laut Kaspia, laut Hitam, selat Bosporus, selat Dardanella, laut Tengah, Selatan Suez, dan laut Merah, serta batas timur dengan selat Bering dan samudra Pasifik timur. Jadi itu letak luas benua Asia dan luasnya adalah 44 juta kilometer persegi. Ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan negara mana yang punya populasi jumlah jiwa terbanyak di Asia Timur. Itu Cina, 1 miliar lebih. Kalau di Asia Selatan, India, dan kalau di Asia Tenggara, negara kita Indonesia nomor 3. Ya, jadi kita punya jumlah jiwa terbanyak di benua Asia negara adalah Cina, kedua India, dan ketiga Indonesia. Dari materi yang kita bawakan hari ini ada pertanyaan, guru silakan. Ada pertanyaan atau belum mengerti? Saya persilakan. Lebih ada? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada guru. Jelaskan bagaimana sampai benua Eropa dan benua Asia masih satu daratan tapi ada perbedaan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik.
yang menjadi perbedaan antara benua Asia dan benua Eropa itu di perbedaan budayanya. Perbedaan budaya di dalamnya ada agamanya, ada iklimnya, ada juga pakaiannya, makanannya. Misalnya Eropa itu lebih bahan makanan pokok mereka itu apa? Yang membedakan makanan pokok mereka itu roti di Eropa. Sedangkan di Asia itu lebih banyak makanan yang beragam. Misalnya kita di Asia makanan yang didominan itu adalah nasi. Tapi ada juga di negara-negara yang lain, misalnya di Cina ada makanan yang dimsum. Dari makanan mereka Jepang juga sushi. Nah, kita Indonesia makanan pokok kita adalah apa itu? Nasi makanan pokok kita. Itu yang membedakan. Bagaimana kita? Dari pertanyaan gabung yang berlukas. Sudah mengerti? Ada pertanyaan lain? Saya silakan. Atau ada yang belum mengerti? Saya persilakan. Tidak ada. Saya sudah mengerti semuanya. Oke, kalau gitu saya berikan kalian kesempatan untuk memberi kesimpulan berkaitan dengan materi letak tanda suri emas. Saya memberi kesimpulan. Oke, silakan. Mengerti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberi. Dan saya mengerti dari pelajaran kita disampaikan ini tentang tentang luas Indonesia. Letak Indonesia adalah 44 juta kilometer persegi. 44 juta kilometer persegi. Oke, terima kasih. Mungkin berbeda aku sudah ada lagi yang mau kesimpulan? Dia mengerti, dia memahami dari materi tentang benua Asia ini apa? Ada? Bisa ada? Ada? Ya, jadi yang pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan letak benua Asia, letak astronomisnya, letak geografisnya, perbedaan budayanya, luas daratannya, populasinya, itu yang membuat pembelajaran kita di saat ini berkaitan dengan letak dan luas benua Asia dan perbedaan yang ada di benua Asia, perbedaan yang ada dengan perbedaan lainnya. Selain kesimpulan, saya berkesempatan ada yang bisa memberikan refleksi berkaitan dengan kita punya metode pembelajaran kita saat ini. Saya silakan. Terima kasih. Yang pertama, di saat ini saya akan merefleksikan tentang metode machine learning agar saya bisa berdiskusi dengan teman yang tidak pembelajaran kelompok dan juga bisa menyelesaikan dengan berbicara. Oke, terima kasih berikan. Ada juga yang bisa refleksi lagi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberi kesimpulan. Di pembelajaran kita saat hari ini metode Kesimpulan. learning, saya bisa bekerjasama dengan kelompok dan berdiskusi lalu mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Ada juga? Ada. Refleksi dari guru berterima kasih karena pembelajaran yang kita bawakan hari ini bekerja sama dengan baik, tenang, kita kompak, mengamati video, bahkan juga mengamati materi, membaca materi, semua bekerja sama dengan baik. Di upload juga. Nah, itu tugas kita minggu depan. Catat, tugas kita adalah mencari informasi sebanyak-banyak mungkin berkaitan dengan letak nama suku Asia dan perbedaan budayanya. Dikumpulkan minggu depan. Tugas dan anak-anak sekalian, dari letak dan luas benua Asia, pertemuan berikut kita adalah benua Amerika.
untuk mengakhiri kita punya pembelajaran di saat ini, Pak Guru minta ada salah satu kalian untuk memimpin kita dan Masa? Pokoknya memang untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau telah memberkati kami, semoga apa yang tadi Bapak Guru kami bisa mengingatkan kembali pada saat pelajaran selanjutnya. Dan nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Ya, itu siap dan hormat. Kita Siap. Hormat.